Weekly News. Halo sahabat Puspenerbal, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar kegiatan insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy, Highlight dan Lintas Lanudal bersama saya, Serda PDK, Dia Endah Eka Sabeni. Inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Pesut TNI Angkatan Laut CN-235-220 MPA P8306 melaksanakan terbang patroli perdananya dalam rangka mendukung operasi keamanan laut di sekitar perairan Papua di bawah kendali Kuskamla Koarmada 3. Komandan Wing Udara 3 Kolonel Laut Pelaut Ahmad Novam bersama Asintel Kuskamla Koarmada 3 Kolonel Laut Teknik Darwin Simbolon mengikuti dan meninjau langsung penerbangan patroli pengintaian maritim tersebut di sekitar perairan Papua. Menurut Danwin Udara 3, penerbangan ini juga sekaligus sebagai upaya peningkatan dan pemantapan kualifikasi pengawal pesut. Dengan adanya unsur operasi CN-235-220 MPA, Komandan Wing Udara 3 Bia berharap semua personilnya memiliki kemampuan dan siap terbang untuk mengawaki unsur yang sudah dimiliki. Kontingen pencaksilat Puspenerbal berhasil meraih 22 medali di kejuaraan pencaksilat Kesultanan Kecirebonan tingkat nasional tahun 2024 yang berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juli 2024 di Gor Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Ketua Kontingen sekaligus pelatih utama pencaksilat Puspenerbal, Letkol Laut Khusus Sugiarto saat tiba di Mako Puspenerbal Juanda pada Senin 8 Juli lalu. Dalam kejuaraan pencaksilat tersebut, kontingen Puspenerbal membawa 22 atlet yang bersaing dengan 457 peserta dari seluruh Indonesia yang turun di beberapa kelas dari 2 kategori yang dipertandingkan, yaitu kategori seni dan kategori laga. Ketua kontingen mengatakan dari 22 medali yang berhasil didulang kontingen Puspenerbal tersebut terdiri dari 7 medali emas, 7 medali perak, dan 8 medali perunggu. Letkol Laut Khusus Sugiarto selaku ketua kontingen yang sehari-hari berdinas sebagai Irda Bin Inspektorat Penerbal ini mengucapkan terima kasih kepada Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisyani Jafar yang telah mengizinkan dan mendukung kontingen pencaksilat Puspenerbal untuk kali perdana berlaga di luar kota Surabaya. Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisyani Jafar turut memberikan ucapan selamat kepada 41 siswa Diktaifib Angkatan ke-50 Pusdikif Kodikmar Kodiklapal yang berhasil meraih brevet terjun free fall pada upacara penutupan pendidikan keparaan di Apron Delta Skuadron 400 Wing Udara 2 Puspenerbal Juanda Senin 7 Juli lalu. Sebelum prosesi publik keparaan, 41 siswa Diktaifib Angkatan ke-50 tahun 2024 ini terlebih dahulu mengikuti pelaksanaan terjun free fall dengan menggunakan pesut TNI AL NC212-200U6215 dari Skuadron 600 Wing Udara 2 Puspenerbal Juanda. Komandan Pusdikif Marinir Kodikmar Kolonel Marinir Prasetyo Pinandipto dalam amanatnya mengatakan latihan praktek keparaan yang dilaksanakan selama 1,5 bulan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan siswa Diktaifib terhadap teknik pelaksanaan terjun payung statik dan terjun bebas. Kemampuan khusus yang telah diperoleh dalam pendidikan yang ditandai dengan brevet di dada harus diimbangi dengan meningkatkan profesionalisme serta rasa tanggung jawab sebagai pasukan elit Korps Marinir. Kebanggaan tersebut harus dijawab dengan memberikan kontribusi yang positif dalam pelaksanaan tugas nantinya, terangnya. Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisyani Jafar selaku Direktur Latihan memimpin jalannya apel kelengkapan latihan operasi laut aspek udara tahun 2024 yang dihelat di Apron Base of Lanudal Juanda pada Senin 8 Juli lalu. Dan Puspenerbal selaku Dirlat mengatakan penyelenggaraan latihan ini ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme prajurit sebagai pengawal SSAT. Selain itu, Lat Opsla aspek udara tahun 2024 ini ditujukan untuk mengukur dan menguji kemampuan serta kesiapan satuan jajaran Puspenerbal dari segi personil maupun alutsista di bidang operasi dukungan pesut sesuai tugas Puspenerbal selaku pembinaan kekuatan penerbangan TNI Angkatan Laut. Selain itu, juga akan terbentuk dan terjalin koordinasi serta kerjasama antar satuan yang terkait dalam pelaksanaan operasi laut aspek udara. Usai apel gelar kelengkapan, dilanjutkan dengan doa bersama guna kelancaran dan keselamatan
dalam menjalankan latihan yang dihelat di Shelter Skuadron Udara 800 Wing Udara 2 Pus Penerbal. Lat Ops setelah aspek udara tahun 2024 kali ini mengusung tema Pus Penerbal melaksanakan Lat Ops setelah aspek udara di perairan Laut Jawa, wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Menjelang HUT ke-78 Jala Senastri tahun 2024, pengurus gabungan Jala Senastri Pus Penerbal meraih 3 gelar juara dalam lomba yang digelar Bakor Jala Senastri wilayah Surabaya yang dihelat di Gedung Mas Pardi AAL Bumi Moro Surabaya pada Senin 8 Juli lalu. Ketua gabungan Jala Senastri Pus Penerbal Nyonya Vivi Sisyani Jafar dan Wakil Ketua gabungan Jala Senastri Pus Penerbal Nyonya Dica Bayu Alisyahbana beserta pengurus Pus Penerbal hadir untuk memberikan dukungan kepada tim Kulintang, MC dan Dirijen yang tampil dalam kompetisi tersebut. 3 gelar juara yang diraih pengurus gabungan Jala Senastri Pus Penerbal tersebut diantaranya juara 1 lomba Kulintang, juara 2 lomba Dirijen, dan juara 3 lomba MC. Syukur alhamdulillah pengurus gabungan Jala Senastri pada lomba kali ini meraih 3 gelar juara, yaitu juara 1 lomba Kulintang, juara 2 lomba Dirijen, dan juara 3 lomba MC. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Sukses selalu untuk Jala Senastri Pus Penerbal, terang Ketua Gabungan Jala Senastri Pus Penerbal. Latihan Operasi Laut Lat Ops setelah aspek udara tahun 2024 yang diselenggarakan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Pus Penerbal di wilayah Surabaya di perairan Laut Jawa dan sekitarnya ini memasuki tahap manuver lapangan Manlap pada Selasa 9 Juli lalu. Unsur udara yang dilibatkan antara lain 2 NC-212 Kasa, 1 heli BO-105 Bulko, 1 CN-235, 2 UAV, 1 heli Bell 412, dan 1 heli AS-565 MBA Panther. Pelaksanaan Lat Ops setelah aspek udara tahun 2024 ini bertujuan untuk mengukur dan menguji kemampuan serta sebagai SSAT, pesut merupakan salah satu komponen yang memegang peran krusial dalam pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut, yaitu sebagai kepanjangan mata KRI dalam melakukan operasi laut. Dengan kelebihannya pada aspek kecepatan, manuver dan jarak jangkau, unsur udara mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi secara signifikan. Pelaksanaan Lat Ops setelah aspek udara tahun 2024 ini merupakan implementasi dari kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam meningkatkan kemampuan prajurit sesuai bidangnya masing-masing guna menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dalam mendukung keamanan serta pertahanan wilayah laut. Komandan Pus Penerbal Laksda TNI Sisyani Jafar selaku Direktur Latihan memberikan briefing akhir pada evaluasi dan kaji ulang latihan operasi laut aspek udara tahun 2024 yang digelar di Gedung Brahmastra Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda pada Rabu 10 Juli lalu. Dirlat mengatakan Lat Ops setelah aspek udara tahun 2024 yang kemarin Rabu sukses melaksanakan manuver lapangannya merupakan suatu keharusan seiring dengan bertambahnya penugasan operasional khususnya operasi laut dan pesawat udara TNI Angkatan Laut sekaligus sebagai wahana untuk mengukur hasil pembinaan kemampuan penerbangan TNI Angkatan Laut dalam bidang personil, material, operasional, dan latihan serta penggunaan alutsista. Evaluasi bahwa latihan ini semata-mata tidak bisa disalahkan, tapi ini adalah untuk pembelajaran. Mestinya next adalah latihan lagi perlu dibenahi, perlu diperbaiki. Dalam perkembangan yang terjadi selama latihan dan yang dapat dievaluasi dan direncanakan solusinya. Latihan operasi laut aspek udara tahun 2024 secara resmi saya nyatakan ditutup. Penghargaan dan juga ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh peserta Lat Ops setelah aspek udara tahun 2024 atas dedikasi, loyalitas, serta semangat yang ditujukan sehingga latihan ini dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar tanpa ada kekurangan personil maupun material. Guna meningkatkan silaturahmi dan kerjasama, Komandan Pus Penerbal Laksamana Muda TNI Sisyani Jafar menerima Kostesikol Direktur Eksekusi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Jampitnil Kejagung RI Darmawel Aswar di lobi VIP Gedung RK Senda Mako Pus Penerbal Juanda pada Jumat 12 Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Eksekusi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Jampitnil mengungkapkan bahwa kedatangannya di Pus Penerbal ini dalam rangka silaturahmi, kunjungan kerja, dan
tatap muka dengan stakeholder dalam rangka menyelesaikan eksekusi perkara koneksitas yang sudah inkrah dan pengecekan aset TWP di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Wadan Puspenerbal Laksma TNI Bayu Ali Sahbana mewakili Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisiani Jafar menghadiri upacara penutupan di Privet TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2023 dan kursus peperangan laut khusus di lapangan Laut Maluku Kodiklatal Bumi Moro Surabaya Jumat 12 Juli lalu. Upacara penutupan dipimpin Wadan Kodiklatal Laksda TNI Eko Wahjono. Bagi siswa Dikcawa Kasel, Dikkopaska, dan Diktaifitmar, tidak mudah untuk mendapatkan privet ini. Namun dengan semangat, loyalitas, dan disiplin yang tinggi, kalian mampu menyelesaikan pendidikan berat ini, terang Wadan Kodiklatal. Dengan selesainya pendidikan ini bukanlah akhir dari perjuangan kalian, namun ini merupakan awal dari pengabdian kalian kepada TNI khususnya melalui organisasi di masing-masing matra pungkasnya. Masih dalam suasana peringatan HUT ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2024, Puspenerbal menggelar acara tasyakuran, silaturahim, dan tatap muka dengan para senior penerbangan TNI Angkatan Laut yang digelar di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Minggu 14 Juli lalu. Dan Puspenerbal berharap hubungan silaturahmi dan kekeluargaan semakin erat, serta saran dan masukan dari para senior dapat menjadi penguat untuk kemajuan penerbangan TNI Angkatan Laut ke depan. Dan Puspenerbal mengatakan pada awal Juni 2024 lalu, Puspenerbal sudah melaksanakan alih bina 8 pesawat udara dari Wing Udara 2 ke Wing Udara 1 dan 3. Hal tersebut, kata Dan Puspenerbal, selaras dengan semangat HUT ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2024 yang mengusung tema Puspenerbal siap mendukung pembangunan pertahanan TNI Angkatan Laut yang kuat menuju Indonesia maju. Lintas Lanudal. Lanudal Juanda sebagai unsur pendukung pada latihan Latma Platek Exercise 2024 berikan dukungan operasional kedatangan Angut 46 personil beserta logistik US Marine Force Pacific pada Minggu 7 Juli lalu. Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut Dani Agnes Sundani selaku penanggung jawab pada pelaksanaan dukungan operasional dibantu oleh Pasek Lanudal Juanda, Letkol Laut Dani Wijanarka beserta jajaran staf operasi. Sebagai unsur penerbangan TNI Angkatan Laut yang berada di bawah Satuan Kerja Puspenerbal, Lanudal Juanda menjalankan fungsi dan tugas pokok Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut dalam penyelenggarakan dukungan sarana dan prasarana. Kami Lanudal Juanda siap berikan dukungan penuh guna kelancaran dan kesuksesan kegiatan Platek Exercise 2024, ungkap Komandan Lanudal Juanda. Dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-78 tahun 2024, Komandan Lanudal Kupang Mayor Laut Arif Sukmono Akbar mengirimkan prajurit terbaiknya Serkapom Surya Baskara Jaya untuk mengikuti kejuaraan menembak Bayangkara Cup 3 2024 yang digelar Polda NTT Minggu 7 Juli lalu. Kejuaraan tersebut diikuti oleh perwakilan dari instansi TNI Polri dan juga sipil di wilayah Kupang yang dibuka Irwasda Polda NTT Kombes Pol Imade Sunarta. Dalam hal ini prajurit Lanudal Kupang turun dalam kelas mapan 3 sikap dengan jarak 100 meter per orangan. Pada kesempatan ini, Komandan Lanudal Kupang menyatakan bahwa keikutsertaan Lanudal Kupang dalam kejuaraan menembak ini salah satunya untuk menjaga dan meningkatkan sinergitas serta kekompakan TNI Polri di Kupang sebagai wilayah perbatasan negara Indonesia dengan Timor Leste. Guna mencegah serta meningkatkan pengetahuan tentang bahaya dan dampak negatif judi online, Komandan Lanudal Sabang Puspenerbal Letkol Laut Ahmad Ervan memberikan jam komandan dengan materi bahaya judi online di ruang rekreasi Mako Lanudal Sabang pada Senin 8 Juli lalu. Bermain judi termasuk judi online adalah suatu yang dilarang dalam agama manapun. Judi membawa kemudaratan dibandingkan kemaslahatannya. Untuk itu, hindarilah dan jangan sekali-kali bermain judi, terang Komandan Lanudal Sabang. Menurut Dan Lanudal Sabang, praktik perjudian memiliki dampak fatal pada ekonomi masyarakat dan berdampak negatif terhadap keluarga serta efek yang ditimbulkan sangat berbahaya, seperti kehilangan harta benda, depresi, melemahkan fungsi otak, emosional, bahkan bunuh diri. Dengan adanya penyegaran dan pencerahan tentang praktik judi online, Dan Lanudal Sabang berharap tidak ada personil Lanudal Sabang yang terlibat dalam kasus perjudian apapun bentuknya.
Penerbangan TNI Angkatan Laut Lanudal Tanjung Pinang dan Wing Udara 1 menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah yang digelar di Masjid Al-Ba'ari Komplek Lanudal Tanjung Pinang KM 12 Tanjung Pinang Rabu 10 Juli lalu. Peringatan Tahun Baru Islam kali ini mengusung tema Jadikan Semangat Muharram untuk Perubahan yang Lebih Baik Menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah ini dipimpin oleh Komandan Lanudal Tanjung Pinang Kolonel Laut Pelaut Triwibowo dan dihadiri oleh seluruh perwira staf personil Bintara, Tamtama, PNS Lanudal Wilayah Tanjung Pinang dan Wing Udara 1 Pus Penerbal, anggota Jala Senastri Cabang 4 dan 5 PG Jala Senastri Pus Penerbal. Peringatan Tahun Baru Islam ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian antara prajurit maupun dengan masyarakat. Guna menjaga dan merawat fisik bangunan agar tetap terlihat asri dan layak pakai, prajurit Lanudal Manado Pus Penerbal gotong royong bersihkan dan perbaiki gedung dan area Mesiau Lanudal Manado yang terletak di Jalan AA Maramis Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Kamis 11 Juli lalu. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut telah berjalan selama 3 hari. Komandan Lanudal Manado Letkol Laut Pelaut Chandra Budiharjo menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh prajurit Lanudal Manado tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang diwujudkan dengan perawatan dan perbaikan fasilitas yang telah diinventariskan oleh negara kepada Lanudal Manado. Menjaga dan merawat gedung mes ini merupakan kewajiban kita bersama, sehingga fasilitas berupa gedung mes dapat difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga Lanudal Manado dapat mendukung dan menyediakan sarana tempat istirahat bagi aircrew maupun prajurit TNI AL yang sedang bertugas di Manado, ungkapnya. Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut Pelaut Dani Ahmi Sundani didampingi Ketua Cabang 3 Gabungan Jala Senastri Pus Penerbal Nyonya Dian Dani Ahmi Sundani menyelenggarakan jam komandan dan pelepasan purna tugas 16 anggota bersama seluruh prajurit beserta istri dan PNS Lanudal Juanda di Gedung Brahmasta Wisma Perwira Lanudal Juanda pada Kamis 11 Juli lalu. Menurut Dan Lanudal Juanda, kegiatan jam komandan diselenggarakan guna memperkuat silaturahmi sehingga dapat membangun kepedulian antara seorang pemimpin atau komandan dengan prajurit beserta keluarga yang dimana di dalamnya terdapat penekanan dan instruksi yang perlu dipedomani serta dilaksanakan dengan baik oleh prajurit maupun keluarga. Ikuti aturan, isi diri dengan kemampuan, hubungan keluarga yang harmonis serta selalu bersyukur dan bahagia merupakan harapan dan cerminan bagi seluruh prajurit Lanudal Juanda, ungkap Komandan Lanudal Juanda. Usai jam komandan dilanjutkan acara wisuda pelepasan 16 anggota Lanudal Juanda yang memasuki purna tugas yang dilangsungkan di halaman Monumen Penerbangan TNI Angkatan Laut. Gelagaspur menembak TW2 Lanudal Biak 2024 diwarnai pemberian reward bagi prajurit yang mampu mempersembahkan nilai skor tertinggi menembak dengan senjata organik senapan SS2 maupun pistol G2 Combat produksi PT Pindad. Ini terbukti mampu menstimulasi semangat prajurit untuk meraih skor tertinggi sekaligus merefresh kembali kemampuan dasar seorang prajurit, kata Dan Lanudal Biak Kolonel Laut Pelaut Anang Adi Purwonugroho di tengah prajuritnya pada praktik menembak Kamis 11 Juli lalu di lapangan tembak senapan John Lee Lanal Biak. Sementara pada jenis pistol, Pasok Lanudal Biak Mayor Laut Pelaut Sutrisno mampu menunjukkan kelasnya menyabet peringkat pertama. Demikianlah Rainesi Weekly bersama saya Serda PDK Widya Endah Eka Saputri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jala Seva Jaya Bahir, Dharma Jalaka Saputra, Play Navy.